Baik, pada Belum deh. Kawanan ini. Azan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di season kedua pada episode pertama dalam seri Bercerita Sejarah History Real Action. Oke, pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi di hadapan kita bersama, yakni Bapak Dr. Abdurrahman. Nah, beliau ini merupakan dosen prodi sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun. Nah, mungkin para rollers sudah tidak asing lagi dengan beliau, mengingat sudah ada episode sebelumnya diisi oleh beliau. Nah, kemudian hari ini kita melakukan the next topic, masih berkaitan erat dengan Loloda. Mengingat beliau ini telah banyak melakukan penelitian termasuk disertasi tentang Loloda ini. Jadi, hari ini kita akan banyak mengulas atau mengulik tentang sejarah Loloda baik pada masa klasik dan pada masa hari ini begitu. Oke Pak, mungkin di Baik. episode pertama ya, Iya. Bapak sudah menjelaskan tentang sejarah klasik gitu ya Pak. Iya. Sejarah kerajaan Loloda itu seperti apa Iya. dan bagaimana posisinya di Maluku Kirahan Iya. gitu. Walaupun Loloda ini merupakan kerajaan yang penting di masa dahulunya, Iya. tapi itu pada hari ini dianggap tenggelam gitu ya Pak Iya. ya, karena memang hari ini orang mungkin tidak begitu familiar ya Pak Iya. dengan Loloda ini Iya. gitu. Iya. Nah, kita mungkin akan beranjak sedikit ke topik yang lebih kontemporer barangkali ya Pak ya. Oh iya. Baik. Karena sebelumnya sudah membahas tentang sejarah klasik dan kuno sejarah Loloda. Iya. Hari ini kita pengen tahu ini Pak, bagaimana sebenarnya eksistensi Loloda hari ini gitu. Apa saja jejak-jejak yang ditinggalkan oleh kerajaan ini sebenarnya? Iya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya berterima kasih untuk sesi kedua ini mengenai jejak-jejak sejarah dari kerajaan Loloda. Perlu kita ketahui bahwa Loloda ini dikenal sebagai salah satu bagian integral dari sejarah lokal Maluku Utara di antara kerajaan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Perlu kita ketahui bahwa Loloda ini adalah sebuah kerajaan yang berada di pesisir pantai barat Halmahera, yaitu meliputi Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Secara tipologi wilayah, Loloda ini terbagi atas 4. Secara umum, pertama, Loloda Utara Daratan, kedua, Loloda Utara Kepulauan, yang ketiga, Loloda Selatan Daratan, dan yang keempat, Loloda Selatan Kepulauan. Ya, dalam kondisi tipologi wilayah seperti ini menunjukkan bahwa Loloda ini merupakan suatu wilayah yang sangat strategis. Kenapa dikatakan strategis? Karena dia berada di kawasan laut dan kepulauan Maluku yang berhadapan dengan pesisir timur Pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Utara, ya, pantai timur Sulawesi bagian utara. Lalu kemudian kalau kita berbicara mengenai Loloda sebagai sebuah kerajaan, maka Loloda ini dalam konteks kekuasaan tentu saja memiliki raja, memiliki kerajaan, memiliki istana, dan juga memiliki perangkat-perangkat adatnya tersendiri. Nah, kemudian Loloda sebagai daerah dengan kondisi geografis yang sangat strategis di pesisir pantai barat Halmahera ini, baik di barat
laut maupun di barat daya itu memiliki sejumlah pelabuhan atau dermaga, baik itu dermaga rintisan maupun dermaga buatan manusia yang sudah permanen, dan itu bisa kita saksikan sekarang ini. Lalu hampir dikatakan bahwa Loloda ini tidak memiliki jalan darat yang begitu berarti, tetapi kebanyakan adalah jalan laut, termasuk menyusuri pesisir-pesisir pantai melalui berbagai jenis perahu atau kapal-kapal berukuran besar maupun berukuran kecil. Sejauh ini kalau kita memperhatikan kondisi geografis Loloda yang demikian, maka masyarakat Loloda ini dikategorikan sebagai masyarakat pesisir. Ya, masyarakat pesisir. Tapi kita masih sulit mengidentifikasi bahwa apakah masyarakat Loloda ini masyarakat maritim. Kalau kita bicara masyarakat bahari, yang otomatis dia juga adalah masyarakat maritim. Karena posisinya yang berada di pesisir pantai barat daya dan barat laut Halmahera ini memungkinkan Loloda ini terbuka bagi masyarakatnya untuk melakukan mobilitas perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, baik di dalam lingkup Halmahera, Pulau Halmahera dan pulau-pulau sekitarnya, maupun ke dalam ruang lingkup wilayah-wilayah lain di Nusantara. Misalnya katakanlah Sulawesi, Pulau Sulawesi, lalu kemudian di daerah-daerah kerajaan-kerajaan sekitar seperti Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Ya, dan dengan demikian bahwa posisi Loloda yang demikian ini, maka dinamika pergerakan penduduknya itu sangat besar. Dalam sejarah klasik, secara singkat saja, bahwa Loloda ini ketika pertama kali diduduki oleh Ternate, diklaim sebagai kerajaan bawahan, maka penduduk Loloda ini banyak yang diungsikan. Misalnya satu, di kerajaan Jailolo. Kerajaan Jailolo ini karena terjadi konflik antar kerajaan sekitarnya, termasuk dengan Ternate dan Tidore, banyak penduduk Loloda ini yang dipindahkan ke Jailolo. Karena begitu banyaknya penduduk Jailolo yang berpindah ke tempat-tempat yang lain, baik di dalam lingkup Halmahera maupun di luar lingkup Halmahera, termasuk yang melakukan migrasi atau mobilitas sosial ke Ternate, yang merupakan salah satu komunitas masyarakat Jailolo yang tadinya dari Loloda ini membentuk komunitas masyarakat Ternate. Gitu. Jadi Loloda juga ini dari karakteristik wilayahnya ini yang memungkinkan begitu dinamisnya pergerakan penduduknya. Loloda ini dia berada pada posisi-posisi perkampungan yang dengan kondisi geografis seperti tanjung, teluk, sungai, pesisir, dan pantai. Jadi memang Loloda kita bisa lihat dari konteks geografisnya ini memang daerah yang diliputi oleh selain pulau juga adalah perairan. Berarti masyarakatnya dekat dengan perairan, dekat dengan pantai, dekat dengan laut. Nah, lalu kemudian selain itu dari potensi alam yang demikian, tentu saja Loloda juga memiliki potensi alam yang luar biasa. Ya, pertama dari sumber daya alam ini adalah dari sisi darat, itu meliputi perkebunan, pertanian, lalu juga pertambangan. Ya, berbagai jenis tanaman perkebunan, misalnya pala, cengkih, kelapa, dan tanaman-tanaman endemik yang lain, bambu, sagu, dan seterusnya. Kemudian juga dari sisi laut, sumber daya laut Loloda sangat luar biasa banyak. Misalnya berbagai jenis ikan, biota laut, dan berbagai jenis terumbu karang yang sejauh ini memang juga belum dieksplorasi sedemikian rupa untuk kepentingan masyarakat Loloda, seperti itu. Lalu kemudian dari dalam sejarah dikatakan bahwa katakanlah sejak periode VOC sampai runtuhnya Hindia Belanda tahun 1945, ada satu kekayaan Loloda yang sangat luar biasa dan unik, yang saya mau mengatakan itu adalah kekayaan udara.
Jadi ada darat, laut, dan ada udara. Kenapa udara? Karena sumber daya alam itu terbang. Apa itu? Burung walet. Kalau mungkin di Jawa dan Sumatera burung walet, tapi di sini hanya disebut burung, tapi komoditinya itu adalah sarang burung. Di daerah Mari Poroco atau kawasan-kawasan wisata Bukit Batu, Mari Poroco, atau Menara Babylon di Halmahera Barat, di wilayah Kedi dan sekitarnya, ya. Jadi kondisi alam ini juga merupakan kondisi alam yang begitu berair, dengan pantai yang jernih, sungai yang jernih, bukit-bukit batu cadas yang tinggi seperti Menara Babel, ya, atau disebut dengan Mari Poroco. Pulau-pulau yang sangat indah, permai yang masih dalam eksplorasi yang belum maksimal seperti itu untuk kepentingan pariwisata, misalnya industri pariwisata. Nah, itu masih belum digali sedemikian rupa. Bahkan diketahui tadi, saya sampaikan tadi bahwa Loloda ini adalah negeri teluk, makanya ada Teluk Loloda. Kalau di dekat Teluk Loloda ini ada Teluk Jelolo. Tapi kenapa justru di Jelolo selalu ada festival Teluk Jelolo? Kenapa tidak ada festival Teluk Loloda? Nah, padahal kita tahu dalam sejarah bahwa Jelolo ini sesungguhnya dahulunya adalah bagian dari Loloda sebetulnya. Masih ada berkaitan? Iya, masih kaitan saudara serumpun, karena Jailolo ini dahulunya berada di sebuah pulau yang namanya Pulau Moti. Dulu namanya Kerajaan Moti. Nah, ketika periode akhir abad ke-15 terjadi Islamisasi yang gencar di kawasan laut dan Kepulauan Maluku, itu Ternate, Tirai, dan Bacan, maka Jailolo menyusul dengan salah satunya dengan cara berpindah dari Moti ke daratan Halmahera di bagian utara barat daya. Lalu di situ mengambil bagian dari wilayah Loloda atas izin Raja Loloda. Nah, ini juga sebenarnya ada kaitan hubungan perkawinan, ya, antara putra Raja Loloda dengan putri Raja Moti yang berpindah ke Moti, pindah ke Jailolo, dari Moti ke Jailolo, karena secara ekonomi, politik, dan militer, Moti hanyalah sebuah pulau kecil yang tidak memungkinkan kerajaan Moti, Kesultanan Moti ini berkembang lebih luas, sehingga harus berpindah ke daratan Halmahera, di mana sebagian daratan yang ditempati sekarang itu adalah bagian dari kerajaan Loloda. Jadi sebagai tanah hadiah perkawinan Raja Loloda kepada putrinya, mempelai wanita dari putra Raja Moti. Gitu. Nah, lalu kemudian dalam proses sejarah kemudian kerajaan Loloda dalam tradisi lokal itu hampir 3/4 wilayah Halmahera dikuasai. Sebegitu besar ya? Iya, sebegitu besarnya. Tetapi ya pengaruhnya, tetapi kenapa akhirnya kemudian terabaikan, terlupakan dalam sejarah lokal Maluku Utara? Bahkan dia tidak termasuk ke dalam nomenklatur sejarah lokal Maluku Utara. Yang kita kenal adalah Moluku Kera. Jika seandainya Loloda tergabung ke dalamnya, maka dia menjadi Loloda Moluku Kirong Toha. 5 kerajaan Gunung Maluku termasuk Loloda. Nah, persoalannya kemudian ialah ada suatu mitos politik yang saya sudah buktikan secara akademis ilmiah bahwa ada namanya mitos politik yang menyebabkan Loloda itu diakui bukan sebagai bagian dari kerajaan Maluku. Meskipun secara historis Loloda adalah bagian integral dari sejarah lokal Maluku Utara. Secara kesatuan raja-raja Maluku, dia tidak dikategorikan masuk ke dalam Moluku Kera. Tapi dia merupakan suatu entitas kekuasaan lokal tradisional yang dahulunya berdiri sendiri, ya,
tahun 1220 atau abad ke-13 hingga resmi runtuh menurut sumber-sumber Belanda asing itu sesungguhnya runtuh nanti pada tahun 1915. Cukup Ya, lama juga. ya cukup lama. Nah sejauh ini Loloda mengalami sejauh ini dalam catatan sejarah yang saya temukan, rupanya Loloda ini adalah sebuah kerajaan yang timbul tenggelam, Iya. timbul tenggelam. Loloda ini kemudian dianggap bukan bagian dari dunia Maluku karena dia tidak ikut yang namanya konferensi Moti atau Motir-Staten-Verbond 1322 hingga 1343 selama 21 tahun. Jadi ada satu konferensi di mana di konferensi itu diprakarsai oleh Kolano Aia atau Kolano Ternate yang ke-7, Sidang Arif Malamo, yang memprakarsai yang namanya pertemuan Moti di Pulau Moti. Sebenarnya pertemuan Moti ini atau perjanjian raja-raja lokal di Maluku ini sudah dilakukan 3 kali. Tetapi tidak ada satupun yang dihadiri oleh Loloda. Nah, yang paling dikenal dalam pertemuan itu, yang paling penting dari pertemuan itu adalah pertemuan Moti yang pertama, yaitu 1322 hingga 1343 yang memunculkan yang namanya Motir-Verbond atau persekutuan Moti. Dari hasil apa yang disebut dengan konfederasi Moti yang tidak melibatkan Loloda di dalamnya. Nah, kehadiran Motir-Verbond yang kemudian menjadi cikal bakal dari Moluku Kirha ini sesungguhnya kalau dilihat dari sisi politik ya, itu adalah awal dari retaknya dunia Maluku. Iya, awal dari retaknya dunia Maluku. Karena sejarawan Leonard Y. Andaya sendiri di dalam bukunya tentang dunia Maluku, Loloda itu adalah kerajaan penjaga pintu gerbang di ujung utara Maluku. Oke, karena letaknya di atas ya. Karena letaknya di atas di ujung utara. Kalau kita berbicara ujung utara, berarti dia penghubung antara Pasifik dengan perairan Maluku, termasuk pesisir pantai barat menuju ke Kepulauan Sulawesi. Ya, jadi di utara dan di barat. Ya. Kemudian sementara di ujung selatan ada yang namanya Dehe Makolano, yaitu kerajaan Bacan, kerajaan penguasa pintu gerbang ujung selatan Maluku. Nah, kalau melihat posisi yang strategis dari keterangan Leonard Andaya ini, seharusnya Loloda ini berada dalam posisi penguasa. Ya, kerajaan kuat, kerajaan penguasa. Karena unsur-unsur asing dari barat maupun dari utara sebelum masuk ke dunia Maluku, itu harus ada izin dulu dari Loloda sebagai kerajaan di pintu utara. Tetapi sayang sekali di beberapa tulisan lokal, katakanlah Bapak almarhum Adnan Amal itu juga mengakui bahwa Loloda itu adalah pintu utara Maluku, tetapi tidak dikatakan penguasa, tidak dikatakan Kolano, atau tidak dikatakan sultan di dalam tulisan itu, karena memang ada orientasi penulisan yang lebih banyak ke arah kekuatan yang lebih kuat, itu Kesultanan Ternate dan juga Tidore. Nah, kalau berbicara, karena di antara Loloda di utara, di ujung utara, dan Bacan di ujung selatan, ada Ternate, ada Tidore, ada Jailolo. Ya, ada Jailolo. Nah, kalau tiga ini, empat ini, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, itu dijuluki penguasa Maluku. Jadi Alam Makolano itu Ternate, Jailolo Jiko Makolano,
kemudian Tidore, Kie Makolano, dan Jailolo Jiko Makolano, kemudian Bacan Dei Makolano. Bicara Kolano berarti sultan dalam konteks pasca Kolano. Sultan ini kan dahulunya adalah Kolano. Ya, karena Islamisasi, maka 4 kerajaan selain Loloda ini kemudian menjadi kerajaan-kerajaan berbasis Islam yang rajanya bergelar sultan. Sementara Loloda sendiri tidak. Oh, beda sendiri ya? Beda sendiri. Dia tetap Kolano. Oh. Iya. Sejak lahirnya kerajaan Loloda di tahun 1220 di awal abad ke-13 itu sudah Kolano. Tetapi tidak pernah disebut dengan kesultanan. Tidak pernah disebut dengan sultan. Hanya disebut Kolano. Nah, kerajaan Loloda ini hampir sama dengan 3 kerajaan lain, struktur pemerintahannya, struktur kerajaannya, struktur adatnya, perangkat-perangkat hampir sama. Bahkan menurut Leirissa, distrik kalau dalam konteks pemerintah kolonial Hindia Belanda itu mengatakan distrik paling lengkap struktur pemerintahan adat tradisional itu Loloda. Tetapi menurut Van Frassen, bagaimanapun juga hebatnya Loloda, dia tetap harus mengakui otoritas Kesultanan Ternate. Nah, sampai pada masih dalam periode VOC, khususnya di masa pemerintahan Sultan Amir Hamzah yang memerintah antara tahun 1627 hingga tahun 1648, Loloda berada di bawah klaim aneksasi Kesultanan Ternate. Berada di bawah Kesultanan Ternate. Dan setelah perjanjian Moti yang sekitar 400 tahun sebelumnya ini, Loloda sudah dianggap sudah terlepas dari dunia Maluku dalam konteks politik. Ya. Nah, pada masa Amir Hamzah di awal abad ke-17 ini, di periode VOC, dia kembali diklaim lagi oleh Kesultanan Ternate sebagai bagian, sebagai fasal, diklaim, dianeksasi. Lalu timbul pertanyaan, apakah sejak Amir Hamzah ini kerajaan Loloda sudah runtuh atau hilang, sebagaimana yang pesan yang disampaikan bahwa ini kaitan bahari dengan runtuhnya kerajaan Loloda? Ternyata penguasaan atas Loloda ini atau hilangnya Loloda ini seperti sedang bergelombang gitu. Mulai 1322 1943 sampai 300 tahun, hampir 400 tahun kemudian, itu masa Sultan Amir Hamzah, itu dianeksasi, hilang lagi. Hilang dalam arti apa? Hilang dalam arti politik. Tapi dalam konteks sosiologis, ekonomis, dan kultural, Loloda tidak pernah hilang. Karena dia berasimilasi di dalam struktur budaya, adat, sosial, dan ekonomis dari Jailolo, kemudian Bacan, lalu Ternate sendiri. Karena karena masyarakat Ternate sendiri dan juga Jailolo yang sangat dikenal oleh dalam Nusantara Barat tidak lain juga adalah sebagian besar adalah masyarakat Loloda. Nah, penguasa-penguasa dan perangkat-perangkat adat lokal di kerajaan Loloda itu banyak yang diserap ke dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate dan menjadi bagian aparatur dari Kesultanan Ternate. Antara Ternate, Loloda, Jailolo, Bacan, kecuali Tidore, sedikit agak asing ya. Tapi hubungan kekerabatan antara Loloda, Jailolo, Ternate, dan Bacan itu sangat kuat sekali. Antara satu dengan yang lain. Lalu memang kenapa kemudian Loloda yang begitu strategis posisinya lalu kemudian seolah terabaikan dan hilang? Karena jauh sebelum Sultan Amir Hamzah berkuasa di Kesultanan Ternate, yaitu pada masa kehadiran Spanyol di Maluku Utara, sesuai dengan sumber atau informasi historis yang ada 2, yaitu Historia das Molucas dari Antonio Galvão, gubernur Portugis ke-7, itu sumber pertama. Sumber kedua adalah Documenta das Molucas, Hubert Jacobs, seorang sejarawan Jesuit
Italia, warga negara Amerika, itu sangat meyakinkan ya, karena dia juga penerjemah dari buku Antonio Galvao yang bernama Historia das Moluccas. Di dalamnya disebutkan tentang Loloda. Di dalamnya disebutkan tentang Loloda. Nah, di situ saya menemukan suatu saya mengutip kata-kata itu, saya menemukan suatu pernyataan bahwa Loloda kembali hilang, runtuh secara total, hampir musnah 100% ketika mendapat serangan tentara-tentara Spanyol dalam perang Spanyol dan Loloda. Loloda yang tentunya berpihak kepada Spanyol, berpihak kepada Tidore, dan Loloda ini karena dia ada di bawah aneksasi Ternate. Itu hancur hampir 100%. Ya, beberapa daerah misalnya Galela termasuk, ya, Galela termasuk itu dulu di bagian dari Loloda. Itu musnah. Bakun, daerah-daerah yang penting, Kedi, ya, daerah-daerah Bakatako, ibu kota di Suasio, ibu kota kerajaan Loloda, itu juga dihancur leburkan. Bahkan di dalam informasi Documenta des Moluccas itu tidak boleh ada penduduk Loloda yang tersisa dari pesisir pantai sampai pegunungan. Iya, dalam bahasa Spanyol. Dan sehingga masuk akal jika dikatakan bahwa sumber-sumber sejarah Loloda tertulis dari periode itu untuk kepentingan periode penulisan sejarah Loloda lebih lanjut, itu sangat sulit ditemukan karena habis terbakar, musnah pada saat serangan Spanyol. Karena Loloda pada masa itu berpihak kepada Kesultanan Ternate sejak mulai di ini. Meskipun tapi pada waktu itu Loloda sendiri masih independen, masih merdeka. Meskipun ada hubungan diplomatik dengan Ternate. Karena nanti Loloda ini nanti diklaim oleh Ternate pada masa pemerintahan Sultan Hamid Hamzah 1627 1648. Sebelum itu Loloda masih independen. Ya, masih berkuasa atas kerajaannya. Menarik ya Pak. Memang sejatinya narasi sejarah lokal Maluku Utara yang berkaitan dengan Loloda sendiri jarang dimunculkan, gitu ya Pak. Dan mungkin ini medan penelitian yang perlu kita gali bersama, gitu ya Pak. Nah, kemudian dari sepanjang penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, gitu, sebenarnya bagaimana sih Pak mobilitas maritim orang-orang Loloda itu, gitu, sesuai dengan ekspansi mereka seperti yang Bapak bilang, mereka banyak yang berekspansi ke berbagai wilayah Maluku Utara, bahkan ke Sulawesi Utara, gitu. Katakanlah itu ke Galela, Morotai dan segala macamnya. Bagaimana aktivitas kemaritiman mereka ini sebenarnya Pak? Apakah ada hubungannya dengan bajak laut dan segala macamnya itu, gitu? Iya, makasih para pemirsa dan Loloda mulai kehilangan entitas politiknya itu bisa dikatakan sejak tahun 1322 itu ketika tidak ada satupun utusan kerajaan Loloda yang menghadiri pertemuan Moti yang kemudian melahirkan Moti Restatan Verbon, yang kemudian melahirkan Modoko Keraha yang merupakan perhimpunan raja-raja ke Maluku Utara yang disebut dengan Modoko Keraha. Nah, sejak tahun 1322 ini masyarakat Loloda mulai merasa tersingkirkan. Para penguasanya juga mulai tersingkirkan karena dianggap bukan bagian dari dunia Maluku dan tentu saja tidak layak untuk dianggap sebagai sebuah kerajaan berbentuk kesultanan. Sejak perjanjian itu di mana dunia Maluku dianggap retak dengan ketidakhadiran Loloda secara politis, raja-raja dan bangsawan Loloda, kemudian rakyat Loloda yang tidak mau tunduk
di bawah kekuasaan Kesultanan Ternate itu mulai mengalami migrasi, mulai mengalami perpindahan dari Loloda ke berbagai tempat di daratan Halmahera dan ke kerajaan-kerajaan lain, lalu di Maluku Utara, bahkan sampai ke luar Maluku Utara, itu khususnya di Sulawesi bagian utara, lebih tepatnya lagi di pesisir pantai timur Sulawesi bagian utara, yang meliputi Manado, Pulaan Mongondo, bahkan juga Gorontalo, Minahasa, lalu ke utara lagi ke Sangir, ke Sangir, Sangir Talau. Sebuah tulisan yang menarik dari Bernard Sufit, seorang penulis Manado, penulis Manado mengakui bahwa persebaran orang-orang Loloda ini orang-orang Loloda pelarian itu mulai terjadi sekitar tahun 1380. Mereka sudah melakukan penjelajahan laut menuju ke daerah-daerah di luar Halmahera, termasuk yang saya katakan tadi di Sulawesi Utara. Nah, tentu saja dalam proses bertempat di Sulawesi Utara tentu tidak mudah, karena harus menghadapi penduduk lokal, orang Manado, orang Minahasa, orang Sangir, karena dianggap pendatang dan awalnya dianggap musuh. Dianggap musuh. Tapi pada akhirnya orang Minahasa, orang-orang Manado, itu menganggap bahwa orang-orang Loloda pelarian ini dari daratan Halmahera berasal dari sebuah kerajaan yang kuat, yang harus dihargai, harus dihormati. Karena dalam sebuah perang sulit sekali orang-orang Loloda pelarian ini dikalahkan, karena mereka banyak orang-orang ahli peluru dan juga banyak para tentara dan keturunan para raja Loloda yang melarikan diri ke sana. Untuk bisa betah tinggal di pesisir pantai timur Sulawesi Utara, terusnya di kerajaan Manado dan Pulau Mongondo, itu harus dulu berperang dengan kekuatan militer berupa angkatan darat dan angkatan laut. Sulit sekali mereka dikalahkan. Sulit sekali. Tetapi kemudian setelah sekian lama berperang, barulah kemudian bisa dikalahkan. Dan Loloda ini oleh Raja Manado, kata Loloda karena pengakuannya yang begitu luar biasa terhadap kekuatan yang dimiliki para pendatang Loloda ini, itu kemudian kata Loloda itu diambil menjadi nama Raja Minahasa Manado, yaitu Loloda Mokuago. Jadi Loloda Mokuago ini adalah seorang raja yang tadinya tidak bergerak Loloda. Loloda artinya kuat, sakti, mandraguna dalam istilah Jawa. Maka untuk bisa mendapatkan kekuatan pada raja-raja Minahasa, yang dinasti Mokuago ini, maka harus memakai Loloda untuk sebagai pengabadian dari kekuatan yang diambil dari orang-orang Loloda. Nah, yang menarik lagi, setelah sekian ratus tahun berdiaspora di Sulawesi Utara, ternyata mereka terlibat di dalam pembentukan sebuah kerajaan di Sulawesi Utara yang bernama Bolaan Mongondo. Jadi mereka melakukan diaspora kultural, diaspora politik, selain diaspora sosial. Termasuk di Manado, di daerah-daerah misalnya Bitung, Sangir, Minahasa, itu orang-orang Loloda, penduduk Loloda banyak tersebar dan membuat perkampungan-perkampungan Loloda, dan juga tetap menggunakan bahasa Loloda dari Halmahera. Berarti tetap mempertahankan identitasnya. Hanya saja generasi muda Sulawesi Utara, katakanlah orang Manado, orang-orang Minahasa, tentu tidak begitu langsung mau mengakui bahwa keturunan mereka juga banyak kemudian dari Loloda, dan bahwa terbentuknya komunitas masyarakat mereka di sana itu tidak terlepas juga dari pengaruh orang-orang Loloda pelarian tadi. Oke,
sudah ini ya Pak ya, sudah panjang lebar kita bicara tentang Loloda. Ya. Kita sudah berada di penghujung ini Pak. Baik. Ini saya Ya. minta di akhir closing statement gitu Pak. Apa kira-kira kesimpulan atau campaign apa semacam closing statement saja Pak Ya. untuk kerajaan Loloda ini ke depan seperti apa gitu. Dan kita sebagai peneliti dan sejarawan nanti biar bisa dapat mengembangkan lagi gitu. Ya. Baik. Terima kasih buat pemirsa di mana mungkin berada. Tiba lagi kepada sebuah konferensi ya, tentang kerajaan Loloda. Memang meskipun kerajaan Loloda dalam sejarah bukan bagian dari Maluku Utara, tetapi tetap merupakan bagian integral dari sejarah lokal Maluku Utara, nasional bahkan global. Nah, penelitian tentang Loloda masih harus terus ditumbuh kembangkan, khususnya dalam konteks posisi strategis Loloda di kawasan laut dan Kepulauan Maluku, khususnya di wilayah pantai barat Halmahera, di barat laut maupun di Halmahera Barat. Loloda memiliki masyarakat yang sangat dinamis dan memiliki mobilitas yang tinggi, yang dalam sejarah terabaikan, tetapi sampai sekarang ini tidak bisa terabaikan lagi. Karena dengan sejumlah riset yang dilakukan oleh para sejarawan, termasuk oleh saya sendiri dalam sebuah disertasi, justru menimbulkan semangat baru bagi masyarakat Loloda sekarang ini untuk bangkit maju sebagaimana daerah-daerah kabupaten kota lainnya di Maluku Utara. Jadi dengan demikian Loloda tetap harus semangat. Loloda adalah bagian dari sejarah Maluku Utara dan Loloda tetap hidup sampai hari ini. Baik Rollers, kita sudah berada di akhir podcast ini dan sayang sekali ya Pak waktu yang membatasi kita, dan saya selaku moderator gitu ya Pak mengucapkan terima kasih atas waktunya telah membagikan ilmu yang tentunya tidak mudah kita dapatkan gitu. Baik Rollers, mungkin pada kesempatan lain kita akan bertemu kembali dalam seri Bacarita di episode kedua. Saya selaku pembawa acara Sri Haryati Putri mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.